kepada saudara Yudi dan saudara Jamal untuk segera masuk ke ruang sidang 1. Saudara Yudi, ngapain di sini? Ini yang mulia. Kemarin kan di saat saya dengar cerita bahwa istri saya itu selingkuh dengan si Jamal, dan si Jamal itu Bukan itu. Coba lihat dokumennya dulu. Izin yang mulia Iya. sebagai pengacara. Iya. Surat gugatannya. Atas yang komunitas. Oh sudah. Di sini juga gugatannya istrinya selingkuh ya, Ya. Mas Yudi. Sudah berapa hari kamu dari rumahnya? Keluar dari rumahnya? sudah Berapa bulan? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Nggak mau satu lagi, kan emang Sudah lama pokoknya. Ini nikahnya di sini sudah lama kok, 5 tahun. Kalau pokoknya saya ingin cerai karena sudah tetap melakukan perselingkuhan. Ya. Jangan-jangan itu saudaranya. Iya. Nah, Jangan-jangan itu. Itu selingkuhannya. Saya punya bukti yang mulia. Iya. Jangan sekarang punya ya. Nanti. Baik, sidang akan ditunda seminggu lagi ke depan pada tanggal 4 hari tanggal akan diundur pada tanggal 4 hari Kamis ya. Ya. Jadi datang lagi ke sini. Sidang beda agama. Mohon maaf Pak, ini kalau istrinya nggak hadir kan nggak langsung ke mediasi Pak. Nah, ini tadi salah betul Pak. Hah? Ini tadi yang tadi jalan istri Pak. Jangan bilang selingkuhan ini dengan istri. Selingkuh. Dan saya nggak bisa. Saya nggak mau. Kau pengen cerai. Nah, istilah itu nggak terima ya Pak. Kayaknya kan saya Berselingkuh banyak. Ya udah. Kalau dari Mas Jamilah, dari Mbak Jamilah, udah kan laki-laki kan ini. Iya, terima. Gimana? Kita pengen cerai atau mau berusaha lagi? Iya. Yang tertawa, yang belum tertawa. Jadi gini ya, yang mulia. Sebenarnya itu salah paham. Yang dia lihat itu bukan selingkuh, cuman prasangka dia yang selingkuh. Soalnya waktu saya ketemu dengan laki-laki itu hanya soal bisnis gitu. Oh, Bukan iya. hal- Diam dulu, ngasih waktunya Mbak Jamilah masih mau mau bicara. Tadi katanya Mbak Jamilah itu prasangka saja. Ya nanti harus mendapatkan saksi dan saksi dulu ya. Akan ditunda, masanya ditunda Pak ya? Iya. Mediasi dulu. Sebaik nanti mediasi pada hari Kamis tanggal 4. Ya udah, langsung mediasi saja. Iya, dari sini ya. Setelah dari sini mediasi, kita di sini ngadukan tanggal. Oh ya udah, mediasi dulu menurut kan. Enggak, tapi setelah ini Setelah sini Oke. langsung mediasi. Baik, sidang ditunda akan dipanggil lagi pada hari Kamis tanggal 4 September. Sidang pada hari ini ditunda. Silakan mediasi. Sudah mediasi. Ini anggap gagal mediasinya ya. Nah, ini anggap sidang sudah selesai, ditutup, coba. ditutup. Itu juga. Kan sidang sudah terakhir ini, tutup. Kan nggak ada sidang lanjutan yang lain.
Iya. Nah, Sidang pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 atau bertepatan dengan 3 Rabiul Awal 1947 selesai dan ditutup untuk umum. ya, jadi satu saya jelaskan. Ini satu episode, ini satu episode. Nah, jadi tadi kan perkara cerita ya. Pakai kuasa hukum, ya walaupun ada kuasa itu ditanya, saudara kuasa hukum ya, mohon cuman ditanya itu aja apa, pokoknya ditanya namanya ini, karena kuasa hukum itu surat kuasanya sudah ada di bekas, ya cuma ditanya, saudara kuasa hukum, ya, jadi intinya nggak usah detail, nggak apa-apa, ya. Namanya saya tahu di situ. Ya, saudara mau langsung saudara fakih ya, kuasa hukum dari ini ya sudah. Nah, karena untuk perceraian itu yang dijaminkan kan pihaknya. Nah, ini yang dinasihati berdua ini, kuasa hukumnya tidak usah dinasihati. Jadi dinasihati ya sudah ada penasihat sudah betul ya. Jadi menurut Perma 1 tahun 2016 itu apabila kedua belah pihak hadir wajib dilaksanakan mediasi. Mediasi yang di dalam ruangan itu namanya litigasi. Litigasi artinya dalam persidangan. Kalau yang di luar non litigasi di luar persidangan. Jadi kalau yang menasihati ini tadi dasarnya itu ada menasihati dalam ruang sidang ini dasarnya apa? Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Untuk mediasi yang di luar itu dasarnya Perma Nomor 1 Tahun 2016. Jadi setelah majelis hakim menasihati di ruangan sidang itu tidak berhasil, itu tetap dia tadi dijelaskan oleh karena ini saudara berdua sudah datang di persidangan, saudara wajib menempuh mediasi, dijelaskan itu. Ya, pada dasarnya dijelaskan ini berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 itu dijelaskan itu. Nah, pertama jelasnya punya kewajiban untuk menjelaskan mediasi itu apa. Jadi kalau ada intinya upaya damai kan gitu ya, sehingga upaya damai yang akan ditengahi atau dipandu oleh seorang mediator. Maka hari ini saudara wajib menempuh mediasi. Nah, sebelum mediasi itu ada pernyataan, di situ ada pernyataan tentang penjelasan mediasi di sidang itu harus ditandatangani kedua belah pihak. Intinya kedua belah pihak itu sudah dijelaskan tentang mediasi itu apa. Gitu. Mediasi ini upaya damai, barangkali ada kesepakatan apa-apa bisa disepakati, intinya begitu. Nah, mediasi itu kan jangka waktunya 30 hari menurut peraturan perundang-undangan itu, dan bisa diperpanjang lagi 14 hari. Itu ada penjelasan mediasi itu seperti itu Pak Kesana. Kadang-kadang nggak usah dijelaskan mediasi 30 hari sudah terlalu lama, itu teknis yang betul seperti itu. Berarti sama dia tahu yang betul ya harus dijelaskan rinci itu tadi jangka waktu 30 hari. Nanti saudara ingin 30 hari masih belum puas bisa menambah lagi 14 hari mediasi. Perkaranya sudah aja kalau cerai sudah kelihatannya mau bisa rukun ya bisa kalau waris setelah harta misalnya katanya sudah ada kesepakatan pembagian ya minta waktu lagi nggak apa-apa 14 hari diperpanjang gitu. Itu namanya penjelasan mediasi yang di situ ada belangko biar lihat saja teman. Saksi saja. Bukan sebenarnya lagi. Oh, ada itu. Coba pakai belangko. Ada apa enggak? Mediasi. Penjelasan mediasi, pernyataan penjelasan mediasi. Oh di atas itu ada. Oke Pak, ada. Nah itu lah. Apa judulnya apa itu? Pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi. Nah ya itu harus ditandatangani kedua belah pihak. Pihak itu kan intinya sudah dijelaskan tentang mediasi. Nah mediasi itu
karena waktunya tadi 30 hari dan bisa diperpanjang, majelis hakim menundanya tidak boleh ditentukan harinya. Ya, sidang ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian, Dok. Karena apa? Pemanggilan pihak itu berdasarkan laporan mediator dulu. Mediator gagal, majelis hakim akan memanggil gitu. Akan memanggil pihaknya. Kadang pihaknya ada yang 2 minggu sudah dipanggil lagi, ada yang 3 minggu dipanggil lagi, ada yang 30 hari baru dipanggil karena memang mediator kelihatannya masih belum cukup. Jadi itu ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Episode selanjutnya saya hanya menjelaskan per episode mana kekurangannya gitu aja. Selanjutnya pemanggilan tidak berhasil mediasi. Ya, silakan. Yang anggap saya ini sidang masih apa? Baru dibuka lagi. Tidak ada perkara yang lain yang ingat sih. Bismillahirrahmanirrahim. Harinya bebas ya, Pak? Harinya kan bebas. Hari yang sekarang Bismillahirrahmanirrahim. tetap sekarang. Pada hari ini Senin tanggal 1 September 2025 atau bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1447 Hijriah dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera Muhadi langsung panggil pihak. Yudi melawan Kepada saudara Yudi melawan Jamilah, dipersilakan masuk ke ruang sidang 1. Di sini kita sudah jalan dari ruang sini jalan situ, sudah mendapati. atas skornya. Kemarin sempat mediasi. Sempat yang mulia. Gimana hasilnya? Pokoknya Tetap mau ya? bisa. Sudah ada sakit hati ya, mungkin ya? Sakit hati. Ya. Saudara Jamilah, gimana? Tetap. Ya, kalau melihat dari hasil mediasi tidak bisa ditahan. Tidak bisa berkumpul lagi ya. Ya sudah. Nanti bawa saksinya masing-masing ya. Mas Yudi terus Mbak Jamila bawa saksinya ya. Biar bisa. Soalnya hakim itu mengumpulkan saksi, bukti-bukti itu kan dari saksi. Bukan saksi. Ada saksi, bukan saksi itu. Bukan saksi bukti. Berapa dulu? Iya kan? Jelas. Ini kan bukan sudah kan adanya korban. Itu kan secara ekor, kalau secara sendiri kan harus diselesaikan. Bentar, ini sidang itu mana secara ekot atau manual? Manual ya, Manual. Iya. Berarti tadi kan gugatan ya Pak? Ya, kalau manual setelah dengan mediasi atau terus setelah mediasi tidak berhasil ya, majelis hakim menasihati kembali juga tidak apa-apa. Terus tidak berhasil baru karena ini perceraian, sidang jangan tutup dulu, sidang jangan tutup untuk umum dok kayak gitu. Nah, terus ya, ditanya nah, itu tahapannya setelah ditutup itu pembacaan surat permohonan gitu loh. Permohonan dibacakan. Yang bacakan siapa? Ya pemohonnya atau nah, namun langsung aja disingkat. Gimana permohonan sampean ada perubahan tambahan pondak-pondak. Kalau kuasa hukum ya, yang saya kuasa hukum harus sudah menyangkut permohonan itu. Saudara kuasa hukum gimana terhadap permohonan saudara ini ada tambahan, perubahan, benda? Oh tidak. Kalau
Kalau enggak ya tanya termohon karena tidak ada kuasa hukum. Misalnya saudara sudah menerima salinan permohonan apa belum? Oh, aku belum. Masa apa? Waktu dipanggil mesti dilampiri permohonan. Kalau ya sudah ya, sudah tahu maksudnya. Ya mau sudah saudara mau jawab lesan atau tertulis? Oh lesan. Kalau lesan itu majelis hakim punya kewajiban untuk memandu. Ini langsung ke yang awal lagi ya Pak. Ya, tadi kan berarti dimulai dari sidang ditutup untuk umum. Iya. Sidang perkara perceraian pada hari ini ditutup untuk umum. Saudara pengacara sudah membuat surat permohonannya? Ya sudah. Kami sebagai pengacara tetap mendampingi apa Iya, namanya. saya kan yang tanyakan tadi surat permohonannya sudah ada apa tidak ya? Terus para termohon sudah menerima surat gugatannya, surat permohonannya? Ya sudah. Sudah paham? Ya. Berarti kalau ini sudah paham Pak, berarti tinggal menanyakan jawaban Mas. Iya, saudara mau jawab lesan atau tertulis, mau tertulis. Sudah siap atau belum? Kalau dia jawab sudah ya, silakan disampaikan. Tuh. Kalau belum ya, saudara mau menjawab lesan atau tertulis. Ya kalau untuk belajar ya lesan saja, tertulis nanti tidak ada, tidak ada apa, tidak ada latihannya. Tadi ini permohonannya itu dari surat itu buat cerai karena kamu selingkuh. Berarti sekarang saya tanyakan ke kamu, saudara Jamilah ya. Nah, apakah saudara Jamilah ini mau menjawab secara lisan atau tertulis? Bisa aja. Sudah, saya tuntut ya. Gimana? Mau menjawab apa? Apakah kamu punya jawaban dari permohonan dari saudara Yudi yang bilang kalau kamu itu selingkuh gitu? Gimana, ada jawaban? Ya jawabannya sudah seperti apa yang di sidang pertama itu. Ya, kayak gimana itu? Biar jelas sekarang. Gimana? Gimana ceritanya kamu? Katanya dia tuh sering kamu ketemuan, katanya permohonan itu dia sudah nggak tahan. Ya gimana ceritanya itu? Ayo, ini jawaban dari kamu menanggapi permohonan yang ada di suamimu itu. Gak bisa bicara. Sudah gugup ya? Masih cinta ya? Tidak, gak bisa. Gimana? Bersatu lagi ya Pak? Susah jadinya yang muda itu. Ini belum punya anak, baru nikah 2 tahun, masih mencerai. Ya, istrimu cantik itu. Diam. Jangan rame. Ayo, nggak ada jawaban. Ada jawabannya. Tidak ada. Berarti itu salah paham gitu ya? Ya kamu boncengan dengan bestinya kamu ya? Iya. Ya. Yang benar jawab, Mbak. Yang Ini jawaban kan masuk ke subjeknya Pak. Kalau bisa. Ya replik. Replik dulu. Ya sebenarnya kan ada puasa ya. Puasa itu memang tidak lazim puasa itu apa? Lesan. Dan puasa itu tertulis sebetulnya. Tapi ya juga nggak baca lesan dengan gapi ya. Nah, tadi kan istrinya kami menjawab, itu bestinya katanya ya. Ya, itu sebenarnya cewek tapi jadi laki-laki gitu. Ya, katanya jawabannya tadi. Nah, pada saudara Yudi mau ini namanya replik ya. Tanggapannya kamu terhadap jawaban istrinya kamu tadi bagaimana? Bahwasanya dia itu enggak, kamu salah paham gitu. Gimana? Gimana percaya ya itu mestinya. Dia ada di sini bukan di sana. Sini ngomong Ya sih, saya. ya, udah ganti ya. Banyak ya? Oh iya. Kalau satu besti paling saya percaya, mungkin itu tahu ya. Amin Iya. ya paling apa bestinya. Tapi ini
sering goda kaki cowok, makanya saya, wah ini katanya digigit terus, makanya saya udah apa ya, mematokkan diri untuk cerai. Karena apa ya, kemudian sangat tidak suka itu melihat diri saya. Kalau disakit hati ya, meskipun cantik tapi kalau begitu tuh Ya, buat itu cowok. Iya. Di situ. Masih ada dari apa ya? Ya, ini sudah tinggal selesai, ini duplik, ini langsung. Sekarang kan tadi suami itu refri menanggapi, terus dia tanggapi balik. Sekarang kamu tanggapi lagi dia. Katanya kamu itu sering gonta-ganti, bukan satu saja. Gimana? Gimana? Kamu? Sari suaranya Mbak. Sari. Benar. Benar kayak gitu. Iya benar. Jangan diulangi lagi ya, cewek itu tidak boleh seperti itu ya. Kasihan suami ini sudah jadi ustaz, sudah dibenari, sudah dinikahi, kamu malah begitu. Ya sudah, nanti bawa saksi ya. Yes. Soalnya kalau dalam ilmu hukum ini ada asas ya. Kalau nggak ada saksi dan bukti itu tidak dipercayai. Jadi mungkin punya saja seperti itu. Bahasa Indonesia tapi nggak tahu bahasa. Harus memberikan saksi dan bukti ya. Baik, sidang pada hari ini, hari Senin tanggal 1 Agustus 2025 akan ditunda sampai hari tanggal 9 September 2025 ditunda. Kasus Tadi itu di sini. Pak, tutupnya 10. Tujuh hari berarti hari kerja gitu, bukan hari kerja. Ya, pokoknya ditunda itu Iya. nggak penting apa Ditunda. Wes. Gimana Pak? Yang tadi? kalau selesai ditutup sidangnya. Sidang pada hari Senin tanggal 1 September 2025 atau bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1447 Hijriah selesai dan tertutup umum. Ya, saya sudah betulkan ya. Jadi jangan, kalau untuk sidang jangan tertutup ya, ditutup. Kalau tertutup sidang tertutup, kemudian tertutup lagi. Ditutup itu ini ya selesai. Pintunya ditutup, bukan pintunya tertutup. Ya. Kita jangan selesai dan ditutup. Jadi buka sidang ya itu. Jadi sidang dinyatakan dibuka. Nah, sifatnya bukan ditutup, tertutup untuk umum. Bahasanya terserah, tapi harus sifatnya apa? Sifatnya sidang apa? Tertutup, bukan ditutup sifatnya. Sifatnya bukan ditutup, tapi tertutup. Ter itu menunjukkan kata sifat. Ya. Tertutup. Kalau ditutup bukan kata sifat. Sidang dinyatakan dibuka dan ditutup untuk umum, dan tertutup untuk umum. Dibuka dan tertutup, tertutup sifat, dari sifat itu. Berarti sebelum ditutup selesai dan ditutup ya. Kalau yang selesai kan memang ditutup. Ditutup. Nah itu sebelum itu kan di awal tadi sudah ditutup untuk umum. Berarti dibuka dulu baru Tertutup. Kalau apa? Begitu memeriksa itu sidangnya tertutup, semuanya tertutup. Sebelum ditutup berarti dibuka dulu. Terbuka. Ya terbuka. Ya itu prakteknya sebelum menunda itu sidang dinyatakan terbuka untuk umum, terus dijelaskan, dok, ini sidang ditunda tanggal sekian. Kemudian, jadi itu di berita acaranya akan bunyi. Selanjutnya ketua majelis menyatakan persidangan terbuka untuk selanjutnya menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda persidangan
pada hari Kamis tanggal sekian pukul sekian untuk memberi kesempatan kepada pemohon mengajukan alat-alat bukti itu. Alat-alat bukti itu bunyi berita acara seperti itu, dengan perintah pemohon dan pemohon hadir kembali tanpa dipanggil melalui surat. Itu bunyi berita acaranya di tulisan persnya seperti itu, berita acara seperti itu. Selanjutnya sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Gitu. Demikian persidangan ini ditandatangani oleh ketua majelis dan panitera pengganti. Itu bunyi berita acaranya seperti itu. Berarti untuk saksinya nanti masih kan beda hari pertama. Ya ini masih sekarang ini sidang yang akan dimulai lagi ini saksi. Sebenarnya bukan saksi aja, alat-alat bukti. Alat bukti itu bisa surat dan saksi gitu. Kalau untuk perceraian itu alat buktinya biasanya kalau tidak ada tuntutan apa-apa itu cuma biasa KTP sama buku nikah itu aja biasanya. Setelah ada tuntutan yang lain-lain itu bisa banyak. Ayo lanjut untuk pembuktian. Ini sebelum keluar kan dikasih kayak gini Pak, sudah saksi. Maksudnya dia tadi itu juga tidak wajib gitu ya. Itu tidak wajib, hanya itu kebaikan pengadilan saja kepada pihak-pihak itu disiapkan belangko. Itu tidak ada kewajiban pengadilan itu. Karena di pengadilan agama itu kan sidangnya biasanya banyak. Kalau diberi itu tuh masuk sudah saksinya sudah tertulis, jadi sudah tidak nanya namamu siapa, siapa, pekerjaan apa, tempat tinggal apa. Nah itu kan memakan waktu sendiri. Makanya belangko itu sifatnya hanya istihsan, hanya kebaikan aja, bukan merupakan hukum acara itu. Biar sidangnya bisa diminimalisir jangka waktunya itu aja. Bisa lanjut. Baik, sidang pada hari ini Selasa 9 September 2025 atau bertepatan dengan 16 Rabiul Awal 1447 Hijriah dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada kedua saksi kepada saudara Yudi melakukan jamaah diharap masuk ke ruang sidang 1. Ya sudah masuk. Langsung saksi. Tidak suara Yudi. Dan kepada saksi dari saudara Yudi diharapkan masuk ke ruang sidang 1. Ini anggap sudah tulis sampai. Ya sudah, namanya sudah ada. Baik, begini. Ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi akan menerangkan wallahi Kalau ashhadu wallahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah Demi Allah saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya. dengan sebenar-benarnya. Saudara Dani, Ya, siapa? Apanya ini? Sepupu. Buku. Ya. Berarti bapakmu keluarga bapaknya ini? Ya. Muhammad Yatim? Enggak yang mulia.
Kenal sama istrinya Yudi? Kenal, karena yang nikah saya yang hadir. Kamu kenal? Otomatis kenal yang mulia, karena akan tetangga mulia. Iya, iya. Siapa namanya istrinya? Jamila yang mulia. Yang ini ya? Ya. Kenal, coba lihat. Gimana rumah tangganya mereka? Baik-baik saja atau udah campur aduk? Kalau dari tahun pertama, alhamdulillah keluarga mereka sangat adem, tentram, Baik ya? ya baik ya mulia. Tapi memasuki tahun kedua, karena si istrinya ini selingkuh, Selingkuh, ya. ya Iya. bertahun di masakan ya. Sejak itu Kamu pernah lihat dia? pas di alun-alun dia yang mulia. Alun-alun dia Iya, ngapain saja berdua? belanja terus nggak tahu pakai mobil di situ. Tapi restoran harinya beda lagi. Beda lagi? Ya, Di satu tempat itu? enggak. Oh, iya. Yang satunya di alun-alun, yang satunya di mana? Di jembatan. Ya, 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 ya. Terus yang saudara yatim di mana? Cuma dengar saja yang mulia. Nggak pernah lihat. Enggak. Tapi emang berantemnya berantem banget. Iya yang mulia, sampai kedengaran ke rumah saya ini. Jauh rumahnya. Bersebelahan. Ya, ya, ya sudah. Dari dari Pak Jamal ada yang ditanyakan kepada saksi? Ya, ya. Nggak ada. Dari Mas Sudi yang saya tanyakan kepada yang dua ini yang masih belum saya tanyakan yang kamu ketahui itu masih ada tanyakan. Ada yang mulia. Apa? Kayak Saksinya yang belum saya tanyakan saksinya apa kamu menanya gitu yang belum saya tersampaikan gitu. nggak ada yang Ya sudah, saksi boleh keluar. Masih yang mulia. Ya. Di sini kan langsung ke saksinya ditunda dulu kan? Jadi tanya, saudara mau menghadirkan alat bukti apa enggak? Gitu. Saudara ya sudah. Mau harus nih kan belajar. Terus. Jadi ya cuma saya jelaskan aja. Ya, pada dasarnya saksi itu harus diperiksa sendiri-sendiri ya. Oh, iya. Jadi sebetulnya yang diperiksa berduaan itu tidak benar. Jadi saksi itu harus sendiri-sendiri ya. Jadi ya pokoknya tahu benernya gitu ya. Ya benar seperti itu. Ya memang ya sekali lagi untuk di sini itu dilakukan seperti itu hanya untuk perkara-perkara yang yang lawannya tidak hadir saja. Kalau begitu hadir itu jadi akan diperiksa sendiri karena apa? Nanti takut ada Persekongkolan. bukan persekongkolan, Sakit hati. takut banding. Kalau banding mau dimuat, itu saksinya diperiksa bersamaan. Nah itu bisa perkara itu bisa ketal gitu. Jadi karena tidak sesuai dengan hukum acara. Gitu. Jadi hukum acaranya diperiksa satu persatu saksi itu. Jadi kalau nyumpahnya bisa berbarengan, disuruh keluar. Saudara di luar dulu, gantian itu. Kan kecuali perkara-perkara volunteer itu volunteer pun sebetulnya volunteer perkara permohonan ya. Yang itu kan sudah tidak ada lawan itu biasanya diperiksa bersamaan juga. Tapi yang benar itu juga satu persatu terpisah itu. Yang seniman persekongkolan tadi tidak persekongkolan, di copy paste keterangannya, ternyata dia ikut-ikut aja gitu. Aslinya tidak tahu kan bisa mengcopy paste kalau di bersama-sama. Jadi biar tahu hukum acaranya, saksi itu diperiksa satu persatu. Saksi apa saja itu dari saksi saksi dalam kaitan dengan keperdataan. Kalau saksi nikah lain ya, bukan perkara. Itu bukan perkara itu nikah wilayah masa itu bukan kaitannya dengan persidangan, menyaksikan itu. Menyaksikan itu. Jadi menyaksikan dan saksi lain ya. Saksi kaitannya untuk memperkuat
adanya suatu permasalahan hukum atau suatu hukum itu lain, itu harus terpisah. Jadi intinya sama harus tahu gitu, seperti itu. Jadi yang kita laksanakan itu pada saya kita tahu itu tidak benar, tapi hanya untuk menyingkat waktu. Ketika saya dulu tidak ada perkara, tidak pernah nih, maksudnya sehari sidang cuma 1-2 perkara itu ya saya periksa satu persatu. Kalau sekarang untuk keluar dulu, masuk dulu, langsung banyak memakan waktu terlalu banyak, ya. Akhirnya diperiksa bersama-sama itu. Tapi kalau perkara yang ada lawan pasti diperiksa satu persatu, paham ya? Walaupun tidak ada lawan, itu yang benar ya satu persatu. Ya ada, teruskan. Saudara Jamilah mau menghadirkan saksi atau menghadirkan bukti atau tidak? Nggak ada. Ini sudah benar yang diterangkan oleh saksi itu. Sudah. Berarti putusan ya. Putusan dulu. Habis putusan baru ikrar, Pak. Nah, Ikrar. jadi pembuktian itu kan cuma akhir persidangan. Akhir persidangan itu adalah kesimpulan. Kesimpulan. Ya kalau memang untuk yang udah tidak pakai kuasa hukum itu gimana kesimpulannya? Tetap ingin cerai kan gitu aja. Terus ini saya tetap keberatan, itu aja ya, itu kesimpulan. Tapi kalau kesimpulan perkara itu kadang kalau tertulis, kalau perkara itu perkara yang menyangkut perceraian dan akibat hukumnya. Akibat hukumnya itu ada nafkah, ada mut'ah, ada nafkah iddah, ada asuh anak, ada nafkah anak, ada harta bersama. Itu simpulannya benar tebelnya bukan main gitu loh. Jadi tidak ada satu begitu saja, tetap tidak. Biasanya berdasarkan bukti-bukti ini, terbukti ini tidak terbukti, macam panjang gitu. Itu kalau perceraian aja biasanya kalau yang sama-sama hadir dan orang-orang anggap awam ya, itu ya, gimana sebenarnya saya tetap pada permohonan saya ingin cerai. Kalau kamu saya tetap keberatan, ya itu aja kesimpulannya gitu. Ya sudah, kesimpulan sudah seperti itu. Terus ditunda untuk putusan dari. Kalau sudah kesimpulan, penundaannya kesimpulan kan lesan. Berarti ya tundaannya ya untuk tundaannya untuk putusan. Istilah putusan untuk musyawarah majelis ya. Musyawarah majelis membacakan putusan. Ya, kita ditunda sampai tanggalnya untuk musyawarah majelis itu. Pak, ya gitu. Nah, situ nanti kan kalau bukan ekor masuk ke sini lagi. Iya, maksudnya dibacakan itu, Kalau ekor ya cukup Mas Hakim mengupload di sistem ekor itu aja. Pihaknya suruh ya sekitar jam 2 nanti dilihat putusannya itu aja. Ini kan dikabul gitu kan? Nanti kalau dikabul berarti hadir lagi sini baca ikrar talak. Kalau dikabul. Iya. Nah, ini ikrar talak itu dilaksanakan setelah putusan itu inkrah itu berkekuatan hukum tetap. 14 hari. 14 hari setelah diucapkan apabila kedua belah pihak hadir. Kalau ada yang tidak hadir ya 14 hari setelah putusan diberitahukan. Kalau putusan mustahil ya, kalau memberikannya lebih dari seminggu ya lebih dari seminggu itu plus 14 hari. Mau hari ke-10 putus diberikan ke hari ke-10 setelah putus ya. Hari ke-10 itu plus 14 hari itu baru bisa dipanggil ikrar. Kalau tidak hadir. Kalau tidak hadir. Nah, yang tidak hadir itu diberitahukan dulu pemanggilan ikrarnya setelah 14 hari dari pemberitahuan isi putusan.
Cuma putus Kamis ini ya. Kamis ini berapa ya sekarang ini? 28 lah. Nah, putusan baru disampaikan Kamis yang akan datang. Yang ngitungnya 14 hari itu Kamis yang akan datang. Jadi tanggal 4 itu baru ditambah terus 14 hari. Dari tanggal 4 itu ngitung hari ke-15 itu baru boleh dipanggil itu ditentukan panggilannya, bukan dipanggil, ditentukan pemanggilan. Jadi ketua ini membuat namanya penetapan hari sidang atau PHS. Ini yang ini sudah inkrah, sudah kekuatan hukum, sudah hari ke-14, tidak ada, sudah hari ke-15 tidak ada yang banding atau ini tidak ada yang banding, berarti kan sudah inkrah. Ketua Majelis membuat PHS sudah dipanggil kapan? 2 minggu atau seminggu, nah, terserah. Kalau perkara itu banding, kalau tidak ekra-ekra, ada nunggu putusan banding. Setelah banding, tidak ada yang tadi maka kasasi, ya nunggu bisa setahun nih. Jadi jangan dikira setelah diputus pengadilan agama terus cepat dipanggil. Jadi lihat dulu perkaranya itu. Perkaranya itu banding wanda, perkara itu kasasi wanda, perkara itu PK wanda, begitu. Inkrah itu intinya setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau masih berjalan itu namanya perkara berjalan, belum inkrah, belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya sambil nambah wawasan awal. Udah, sekarang mau apa? Mau langsung Mau putus? putus. Putus dipanggil, kalau tidak dipanggil. Langsung dipanggil. Ya, itu sama hakim tidak mikir panggilan, sudah dipanggil itu sudah. Dari anggota semua sudah dipanggil lagi untuk untuk pembacaan putusan itu. Sidang pembacaan putusan. Nggak tahu teks. Nggak tahu teks putusan. Nggak apa. Ya mesti tidak apa, nggak mau sampai. Nah, di situ cari amarnya permohonan, amar permohonan cerai talak kan ada yang PT hadir. Tidak usah dibacakan putusan, dibacakan amarnya. Amar itu apa yang sama menghadapi cerai talak atau cerai gugat? Ada judulnya cerai talak PT hadir. Mengadili. Menyatakan termohon yang tadi dipanggil secara resmi dan Itu perkara teks itu. Dan Pusat. nomor perkara mengabulkan permohonan pemohon. Nah itu yang bukan teks. Dalam kurung itu nama orangnya itu. Iya. nomor perkara 100. Perdata gugat. Ya putusan paling tidak teman apa demi keadilan berdasarkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk pengadilan agama wajib ada Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim demi keadilan berdasarkan ketuhanan Allah, pengadilan agama semua menjatuhkan putusan. Ya gitu aja. Yang amarnya sebagai berikut, yaitu baca itu mengadili. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan. Demi keadilan pengadilan agama Situbondo Menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Nah itu Mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon saudara Ahmad Yudi untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon saudari Jamilah di depan sidang pengadilan agama Situbondo. 3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 1.50.000 rupiah. dok itu. Nah itu kan memutus ya. Terus demikian putusannya dijatuhkan dalam surat pengadilan agama tanggal sekian oleh kami Bapak nama sampean dan 1, 2 itu sebagai hakim anggota dibacakan dalam pada hari ini dengan besar yang dimaksud dengan dibantu oleh Bapak Ganti ini dan dihadiri oleh pemohon dan termohon. Bentuknya gitu. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Dok.
dok yang pertama kali kan memutus berarti. Ya. Nah, itu. Jadi semacam itu ya, pokoknya tahu gambarannya. Jadi yang penting apa? Ya sudah ada praktek, ada praktek ya. Ternyata kan tidak semudah yang di angan-angan ya, karena kan info kan diri aja. Aku di sini. Baik ya. Semacam itu. Ya saya kira cukup ya. Ya cukup ya untuk toganya nanti harus sudah ditaruh ke atas dan apa ya? Ya itu untuk pakai tunda ganti untuk foto di situ tidak apa-apa. Ya biar masa yang pernah toga itu saja. Biasanya seperti itu biasanya. Kalau sama tidak mau sudah saya tidak mau. Terima kasih Pak. Pak. Yuk.